Puji Tuhan, selamat pagi untuk jemaat BMC New York maupun yang ada di Indonesia. Saya bersyukur semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja yang melimpah di dalam keluarga kami. Benar seperti yang dikatakan Pastor Joshua Yongki, bagaimana saya pada waktu tahun 2017, tepatnya tanggal 4 Oktober, saya merasakan pusing yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya. Dan saya tahu ini ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Dan saya sempat berkata kepada istri saya, ayo kita langsung saja ke Dr. Hans Tandra, itu adik ipar, suami daripada adik istri saya. Dan saya sempat mesti mengendarai mobil, saya turun dan saya masuk langsung ke tempat kamar pasien. Dan sejak itu, maaf, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Ternyata terakhirnya saya baru tahu bahwa saya pada waktu itu pingsan dan beberapa waktu kemudian saya dibawa ke rumah sakit dan saya baru teringat semuanya itu tepatnya tanggal 20 November 2017. Jadi mulai dari 4 Oktober sampai tanggal 20 November itu, saya sama sekali blank, tidak tahu apa-apa. Ya, semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau saya saat ini ada bersama-sama dengan jemaat BMC di New York, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, karena saya mengerti hidup saya ini karena Tuhan. Saya bisa hidup, saya bisa diberkati, saya bisa mengucap syukur, saya bisa memuji Tuhan, saya bisa membagikan berkat, itu semua hanya karena anugerah Dia. Dan tentunya kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan Yesus Kristus juga mengasihi setiap jemaat Tuhan yang menjadi orang percaya. Ini adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Dan pada pagi hari ini, waktu di BMC New York, dan malam hari di NKRI Indonesia, kita belajar bagaimana perikop pada hari ini adalah memiliki pikiran Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, memiliki pikiran Kristus. Kita sebagai umat Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kita sungguh bersukacita. Kita adalah orang-orang Kristen dan kita harus memiliki pikiran Kristus. Karena kita sebagai ranting hanya dapat hidup, hanya dapat berkarya, hanya dapat memuji dan memuliakan Dia pencipta langit, bumi, beserta dengan istrinya. Yang pertama adalah kita ini adalah bait Roh Kudus. Inilah yang menjadi satu kekuatan yang dahsyat di dalam kita hidup sebagai orang percaya, karena sebagai bait Roh Kudus, kita harus memiliki pikiran Kristus. Dan setiap orang percaya mengerti bahwa pikiran Kristus itu hanya terdapat di dalam firman-Nya. Karena firman Allah itu adalah pikiran dan perasaan. Ya, saudaraku yang terkasih,
Di dalam ayat 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Ini dahsyat, saudaraku. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 5, firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kami memiliki pikiran Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat firman Tuhan ini menjadi satu ayat yang dahsyat, yang menjadikan saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya mensyukuri. Karena dalam hidup kita bersama dengan jemaat, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan ini kalau menunggal dengan hidup kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikuatkan oleh satu firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini dahsyat, saudaraku. Kita orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita itu mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Dia. Kita tahu bahwa diri kita adalah rumah Allah atau bait Allah daripada Tuhan. Sehingga ini menjadi satu kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga kita. Dan bersama juga di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam kita mau bertumbuh, tidak memandang kepada usia. Oh, saya masih muda. Nanti saja, karena saya ingat sekali, saya pernah bertemu dengan salah satu teman, ya cukup lama, teman lama, dan saya masih ingat pada waktu itu di airport, dan saya berkata, sudah waktunya kamu sungguh-sungguh harus meninggalkan hidupmu yang lama. Dan dia menjawab dengan tersenyum, oh nanti saja Pak Jim. Saya bilang, seharusnya kamu harus yakin inilah saat yang terbaik untuk kamu bertobat, meninggalkan hidup lamamu, masuk dalam kehidupan yang baru. Ya. Saya tahu persis karena teman saya ini justru mertuanya adalah pendeta. Ya. Dan puji nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh kita mengerti bagaimana hidup kita ini oleh karena Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana kita harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun juga pada waktu saya bertobat, pada waktu saya lahir baru, di mana ada kesempatan, entah di dalam perjalanan, entah itu saya naik kendaraan umum, dan saya selalu bertanya, baik itu di bus, baik itu di tempat umum, baik itu di pesawat, saya selalu bertanya kepada sebelah saya, apakah kamu sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan?
Ada yang menjawab, oh ya saya percaya. Ya. Ada yang menjawab, ya nanti. Nah, saudaraku, di sini kita melihat siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga setiap saat, setiap waktu, dalam situasi, keadaan, apapun juga, engkau dapat berdoa, engkau dapat bercakap-cakap dengan Allahmu, pencipta langit bumi, beserta dengan isinya ini. Nah, saudaraku yang terkasih, sehingga itulah yang akan menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, di dalam hal kedua, kita akan mengalami mujizat kemenangan. Untuk itu harusnya lah sebagai kita untuk mengalami mujizat, mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau adalah sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Waduh, ini dahsyat sekali, saudaraku. Ya. Nah, tentunya di dalam aplikasi kehidupan kita, di dalam hal yang kedua, kita akan mengalami mujizat kemenangan. Untuk itu, pakai pikiran Kristus, yaitu firman Allah. Jangan kita pakai pikiran kita, karena kita sadar pikiran kita ini terbatas. Kita bisa salah, kita bisa gagal. Tetapi percayalah, pikiran Kristus atau firman Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang tak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil dengan segala kemampuan kita, dengan segala kepandaian kita, dengan segala kekuatan kita, kita pasti tidak akan mampu dan akan mengalami suatu saat kegagalan sepandai-pandainya. Bahkan ada pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat juga akan jatuh. Tetapi kita mempunyai pikiran Kristus yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pikiran kita itu kan hanya bisa menjangkau apa yang kita lihat. Kita lihat, kita bisa menjangkau, kita bisa meraba. Tapi pikiran Kristus dapat menjangkau jauh apa yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pikirkan. Bahkan Alkitab berkata sejauhnya langit dan bumi, bisa saudara bayangkan, demikian pikiran Kristus dibandingkan dengan pikiran kita. Oleh karena itu, kita melihat di dalam Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh, puji Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. In the beginning. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3 inilah menjadi dasar kekuatan orang percaya
sehingga engkau dapat menjalani kehidupanmu bersama manunggal dengan Kristus Yesus, karena engkau sendiri adalah baik daripada Roh Allah, sehingga engkau dapat berkata, Yesus Kristus Tuhan Immanuel, Allah bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, firman Tuhan berkata, carilah perkara-perkara yang di atas. Kalau kita cari perkara-perkara di atas, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepada ini tidak ada batasnya. Masukkan pikiran Kristus itu ke dalam pikiranmu, pikiran kita sebagai orang percaya diganti dengan pikiran Kristus, maka saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman itu akan membuktikan. Acap kali orang bertanya, kapan? Percaya saja. Percaya saja. Sekali lagi saya katakan, percaya saja. Maka pada waktunya engkau akan bersorak-sorai karena Allah kita tidak pernah gagal. Inilah yang menjadi satu kekuatan kita sebagai orang percaya. Jangan kita hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dikejar cuma makan, minum, kesenangan, dan apa yang bisa dipakai. Percayalah, semua itu sudah disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih, inilah kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mempunyai pikiran Kristus. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai pikiran Kristus. Di dalam Mazmur 1 dengan tegas dikatakan, dan itu memberikan suatu kekuatan bagi kita. Ya. Bergaullah dengan orang benar. Ya. Perhatikan kepada siapa kita berteman baik, kepada siapa kita bergaul. Ini penting sekali. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menuruti jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jauh, gila orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku yang terkasih, perhatikan kepada siapa kita bergaul, perhatikan kepada siapa kita berjalan, karena itu semua menentukan siapa kita. Menentukan siapa kita sebagai umat Kristen, sebagai hamba Allah. Apa yang menjadi kesukaan kita? Dan yang kedua, harus suka kepada firman Tuhan. Harus suka dengan firman Tuhan. Harus suka untuk bergaul dengan firman Tuhan. Dan kita dengan bangga dapat berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi satu kesukaan karena kita sadar dan kita tahu
bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Sehingga kita perlu bergaul dengan firman Allah ini. Untuk kita hidup bersama dengan firman. Kalau orang percaya seharusnya dengan bangga berkata, Immanuel, Allah bersama dengan saya. Seharusnya lah kita sebagai orang Kristen mengucapkan kata-kata itu. Dan saya juga berharap saudara yang sebagai jemaat Allah, engkau berkata, Immanuel, Allah bersama dengan aku, dirimu ini. Nah, saudaraku yang terkasih. Jalan hidup orang benar itu kesukaannya ya Taurat Tuhan. Karena kita akan membutuhkan tuntunan Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak mampu hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kejahatan, yang penuh dengan segala trik, yang penuh dengan segala kesukaran dan kesulitan. Oleh karena itu, kita harus selalu membaca, bukan saja membaca, tapi merenungkan, mempercayai, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga kita, baik pada waktu kita mengajar dan mendidik anak-anak kita, baik pada waktu kita berteman dengan teman-teman, dengan sobat kita, dengan sahabat kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih, saya ingat sekali bagaimana saya pernah mengalami bagaimana pada waktu muda saya, umur antara 15, 16 tahun. Saya pernah mengalami kecelakaan karena pada waktu latihan bela diri, tangan saya ini terlepas dari engselnya. Jadi bahu ini tangan itu lepas. Dan saya ingat saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit umum itu ada yang sekarang kalau orang Surabaya pasti tahu Delta Plaza. Nah, Delta Plaza itu dulu rumah sakit umum. Akhirnya menjadi mall. Rumah sakit umum sekarang sudah pindah. Sampai sekarang di Karangmenjangan, di depannya Universitas Kedokteran Airlangga. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengalami pada waktu itu, dan hampir setiap tahun saya mengalami tangan saya ini lepas. Bisa saudara bayangkan, di mobil saya ingin turun mengambil barang yang ketinggalan. Saya malas turun untuk mengambil sesuatu di belakang tempat saya. Saya membalik dan saya menjulurkan tangan saya. Lepas sudah. Jerit-jerit di mobil istri saya. Dan saya bersyukur saya mempunyai istri yang luar biasa. Yang paling bisa memasukkan tangan saya yang sakit itu justru istri saya. Ya, pegang tangan yang terkulai itu, dia masukkan kakinya persis, dan dia meniru waktu dokter pertama kali menolong saya. Jadi dia paling hafal, pegang tangan saya, kakinya masuk di ketiak saya, terus dia tarik, belak, masuk. Aduh, lemes. Ya, itu terjadi setiap tahun. Sampai kami menikah, ya, sampai saya berumur 35, ya, bayangkan berarti
Berapa kali itu ya? 20 kali. Sampai pernah satu kali, hanya gara-gara saya mesti ingat mau mandi, ngambil handuk. Nah, persis dengan tangan kiri saya ambil handuk, tahu-tahu karena pagi hari, hacing, lepas. Saudara. Bisa saudara bayangkan, gara-gara hacing aja bisa lepas tangannya. Itu parah sekali. Dan saya ingat bagaimana kesembuhan ilahi itu terjadi pada waktu ada kebaktian. Saya mesti ingat pada waktu ada kebaktian di tempat pendeta Bernard bukan adik kakak daripada Pak Niko Notoraharjo. Ada hamba Tuhan, saya lupa nama hamba Tuhan ini, tetapi saya tahu hamba Tuhan ini dari Amerika, ya. Dan orang Amerika ini memang kadang-kadang nyentrik juga. Hamba Tuhan ini pakai topi koboi. Saudaraku, ya. Sepatunya pakai large. Saya maju. Dan saya berkata, tangan saya ini suka lepas. Didoain saya. Saya ditupangi tangan. Saya tidak geblak. Saya didoakan. Tetapi saya bersaksi kepada saudara. Sejak saat itu sampai saat ini. Saya berumur sudah lebih dari 70 tahun. Tidak pernah lepas karena yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat Allah kita. Ya. Padahal kalau waktu itu saya ingat, saya pernah datang kepada ahli spesialis tulang pada waktu di Surabaya. Dan pada waktu itu dia bilang satu-satunya jalan ini harus dioperasi. Dan saya bertanya, bagaimana untuk kesembuhannya kalau sesudah operasi? Dan dokter berkata, 50-50. Waduh, enak di dokter, tidak enak di saya. Sehingga saya, maaf, saya tidak jadi dioperasi. Biar saya hadapi. Tetapi puji nama Tuhan, pada waktu saya maju, pada waktu saya umur 35 tahun, jadi berjalan 20 kali. Rata-rata lepas setiap tahun 1 kali. Sejak itu sampai sekarang, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Nggak pernah lepas lagi. Karena Tuhan yang sudah memulihkan, memberikan otot-otot yang baru. Itulah Allah kita. Dia dahsyat. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih, kita harus bukan saja membaca firman, merenungkan firman, mempercayai, melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir di D, kita melihat bagaimana akibat bergaul dengan firman Tuhan, maka kita disebut berbahagia seperti yang dikatakan atau diumpamakan. Dalam ayat ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudaraku yang terkasih, artinya bahwa firman Tuhan atau pikiran Kristus yang kita serap masuk dalam diri kita menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, dan sumber keberhasilan dalam hidup kita. Beda dengan jalan orang fasik. Ya, karena orang fasik sepertinya mudah ditiup angin. Ya, saudaraku. Ya, karena orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Demikian juga orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan saya renungkan bagaimana Tuhan mengenal
Setiap jalan, setiap langkah, setiap engkau mengayunkan kakimu, berjalan, berdiri, melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dia adalah Allah Immanuel yang berserta dengan saudara, yang memampukan saudara, yang menguatkan saudara, yang membuat engkau menjadi orang-orang yang akan mampu mengatasi segala masalah dalam kehidupan itu. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, supaya pikiran dan perasaan Kristus itu betul-betul menjadi milik daripada saudara. Kita harus melewati tahapan-tahapan. Kita konsentrasi, kita sungguh-sungguh di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Dan kita perlu observasi, menyelidiki betul. Jangan asal kita hanya baca, ya, kita harus mengerti sampai betul, dipelajari, kita minta, kita berdoa, hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Dan tentunya memori. Saya katakan memori itu apa? Simpan firman Tuhan itu bukan di kepalamu, bukan menjadi satu hafalan, tapi taruhlah di hatimu. Saudaraku yang terkasih, pada waktu Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi orang yang aku pilih, dan waktu Nabi Samuel datang kepada Isai. Isai mempunyai anak yang pertama gagah tinggi besar. Pada waktu yang anak pertama datang, ya, dia pikir, wah ini dia pasti pilihan Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Yang kedua, enggak. Yang ketiga, enggak. Sampai seterusnya, adakah anakmu yang lain? Wadah, dia lagi mengembalakan domba di padang. Kita tunggu. Aku akan mengurapi. Luar biasa. Waktu Daud datang, mukanya kemerah-merahan. Karena namanya di padang gurun tentu panas terik. Dia harus menghela, dia harus menuntun, membimbing setiap domba yang mungkin dombanya itu ke kiri, ke kanan. Ya. Pada waktu itu diurapilah Samuel. Dengan kata lain, kesimpulannya, Tuhan melihat hati saudara. Hati kita kalau sungguh-sungguh melekat kepada Dia, cinta kita sungguh-sungguh dengan hati kita, dengan ketulusan kita, percayalah engkau menjadi panutan sebagai orang percaya, karena engkau adalah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih, engkau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sungguh, Yohanes 15 ayat 7, kesimpulannya, kita dapat meminta apa saja kepada Bapa dan kita akan menerimanya. Harusnya lah sebagai orang percaya kita harus bisa membuktikan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti tergenapi di dalam setiap hidup orang percaya. Lakukan itu di dalam hidupmu. Engkau dengan tulus, engkau dengan percaya, yakin Dia pasti mengabulkan doamu. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana ayat yang terakhir adalah Yohanes 14 ayat 12. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat firman Tuhan ini harusnya menjadi ayat yang menjadi kehidupan orang percaya. Dengan bangga engkau dapat berkata, kuasa Allah yang maha tinggi itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ya, engkau minta sesuatu kepada dia, engkau berkata-kata pribadi dengan dia, maka secara ajaib dia akan melakukannya. Dan firman Tuhan ini akan saya tutup dengan satu kesaksian. Saya ini ingat tahun 94. Saya berkata di bulan Desember kepada Tuhan di dalam doa saya. Tuhan, aku butuh suatu angka, saya kalau nyebut nggak enak, tapi lumayan, nilainya wah. Ya udah, gitu aja. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan dalam hidup saya. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Bulan Januari saya bertemu dengan seseorang yang tidak pernah saya pikirkan. Saya dipertemukan dengan investor dari Jepang, dan itu semua terjadi bulan Agustus. Saya dapat bersukacita. Berarti 8 bulan sesudah saya berdoa, Tuhan kabulkan apa yang sudah saya doa. Kalau itu terjadi di dalam saya, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Haleluya. Amin.